dan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini akan saya bahas satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merujuk pada penerapan pendidikan yang lebih inovatif dan adaptif. Pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, yaitu tentang memenuhi kebutuhan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berhubungan dengan lingkungan, sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan teknologi dan kemampuan. Paradigma ini menekankan pentingnya penerapan abad 21 yang berlandaskan profil pelajar Pancasila, yaitu keimanan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Hal ini diharapkan siswa tidak hanya menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri, melainkan juga siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini salah ya. Itu guru mengontrol murid. Ada konsep mengapa seperti itu ya. Yang kedua, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal bukan seperti itu. Kita itu setiap orang itu butuh kebebasan. Selanjutnya, disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu ada unsur implisit, ada unsur eksplisit. Unsur implisit itu bersumber dari kesadaran diri kita, kesadaran diri anak. Menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa adanya hukuman, tanpa adanya ancaman maupun hadiah. Jadi kita mendisiplinkan anak itu bukan ragu karena hukuman, misalnya datang terlambat. Saya tidak akan datang terlambat itu karena nanti saya akan dihukum kalau saya datang terlambat. Ini anak disiplin itu karena paksaan, karena hukuman, nah, karena ancaman, diancam. Terus karena hadiah, ayo teori kontrol. Yang pertama, semua manusia itu memiliki kebutuhan yang sama, padahal kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, gambaran cara pandang kita juga berbeda, terus tujuan kita juga berbeda. Ya, yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi saya nggak mau kalau dikontrol. Yang betul adalah hanya Anda, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi jangan mengontrol siswa. Maksudnya siswa itu, biarkan siswa itu mengontrol dirinya sendiri, kita hanya mengalihkan saja. Pemaksaan ada pada saat digital itu gagal. Ada yang sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan orang itu akan dipaksa, kamu harus seperti ini. Misalnya dipaksa, dibujuk nggak bisa, terus akhirnya dia dipaksa. Akhirnya seperti itu. Padahal itu adalah penerapannya salah. Yang betul adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memberikan pilihan-pilihan, tawaran, yang mana yang ingin kamu lakukan, seperti itu. Kalau dalam stimulus respon model berpikirnya masih menantala, tapi kalau di posisi kontrol, di teori kontrol ini, posisinya ada berpikirnya kita menang. Pokoknya kita harus menang, menang, dan menang. Nah, selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai yang bersifat dari prinsip. Ada profil pelajar Pancasila, ada ego, ya, ada sikap murid, toleransi, hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, seperti itu. Terus ada 9 pilar
belajarnya bosan, dia akan mencari cara supaya dia itu bebas. Saya mas-masan, misalnya ada siswa yang mas-masan. Karena apa? Karena dia itu merasa bosan. Jadi dia itu kita tawarkan, kamu mau seperti apa? Belajar seperti apa? Jadi dia apa siswa kita itu butuh kebebasan. Kebebasan dalam arti kita itu masih dalam membimbing si murid itu. Penguasaan dan kesenangan. Siswa-siswa kita itu juga butuh kesenangan. Dalam pembelajaran kita harus menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, menumbuhkan karakter anak, seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini motivasi prinsip, yaitu untuk menghindari hubungan atau rasa tidak nyaman. Terus yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu untuk menghindari hubungan atau rasa tidak nyaman. Terus yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, dan dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Motivasi selanjutnya, hukuman ini tidak terencana. Tiba-tiba kalau kita menghukum murid, kita itu kan tidak direncana. Saya besok akan menghukum si ini, kan nggak mungkin kita rencanakan kalau memberikan hukuman itu. Hukuman itu bersifat tidak terencana, bersifat satu arah, ya langsung. Murid tidak tahu apa-apa. Aku kira dihukum apa ya sama guruku ya? Saya mau diapakan ya, seperti itu. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati, misalnya anak itu melanggar keyakinan kelas, konsekuensinya kalau melanggar kesepakatan kelas itu harus diapakan sesuai dengan kesepakatan. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena adanya kesepakatan tadi, jadi siswa itu merasa tidak nyaman, merasa ada masih terikat seperti itu. Guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Ya, ini adalah restitusi ini yang ditawarkan adalah untuk sebuah pemecahan masalah. Restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari sebuah solusi terhadap permasalahan yang mereka alami. Nah, ini posisi kontrol dulu, ada penghukum, ada dulu pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, di manakah posisi kita sekarang ini yang sering kita lakukan? Kalau saya lebih ke semuanya. Bagaimana kalau dengan panjenengan? Ada di posisi berapa? Semuanya juga. Ya, termasuk. Kita juga, ya, pernah menghukum, pernah membuat siswa itu merasa bersalah. Sebagai teman juga pernah, pemantau juga pernah. Posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang sesuai dengan restitusi. Ini posisi penerapan. Contohnya itu tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum dipanggil, kamu sini buat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan ke kelas. Jadi kita itu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak pasti akan menulis ini. Tidak boleh ramai saat pelajaran, ada lagi. Tidak boleh makan saat pelajaran. Nah, itu kan anak-anak menawarkan kata-kata yang negatif. Jadi kita harus mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Jadi misalnya ketika pelajaran harus tetap fokus mengikuti pelajaran. Boleh makan saat jam istirahat. Menghindari kata-kata jangan, tidak boleh, dan dilarang, seperti itu. Untuk selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang baik itu seperti apa? Lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih nyata, gitu ya. Sedikit saja agar anak-anak mudah mengingat. Berupa pernyataan besar sesuai dengan kondisi kelas. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas, sesuai dengan kebutuhan kita di sekolah, di kelas
itu kita berikan penguatan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Tapi anak kecil kadang bingung, ya. Kadang itu lebih ke apa ya, film-film kartun yang sukaannya di TV atau di itu. Saya ingin jadi superhero, misalnya. Saya ingin jadi apa? Sanrio ya. Kalau kamu ingin menjadi Sanrio, kamu harus belajar. Kita berikan keyakinan penguatan. Kamu harus belajar untuk mematuhi keyakinan keras yang sudah kita buat agar tercapai cita-citamu. Jadi tercapainya cita-cita itu adalah melakukan kedisiplinan dari seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan. Saya begini. Ya. Misalnya untuk apa itu membuat keyakinan kelas sudah dibuat, sudah disepakati bersama, itu untuk anak yang kelas besar ya bisa melanjutkan ide-idenya seperti itu. Tapi bagaimana cara membuat keyakinan kelas untuk anak kelas 1 yang belum bisa baca, belum bisa nulis? Oh iya, terima kasih Dian atas pertanyaannya. Mungkin begini ya, kalau di kelas 1 kita akan memberikan, kebanyakan belum bisa baca tulis ya. Gurunya akan memberikan pertanyaan dulu kepada siswanya begini. Anak-anak, kalau di kelas kita saat pelajaran tidak boleh apa? Ya, terus gurunya menuliskan di papan tulis. Ya, memancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya. Terus kita tuliskan. Nah, dari apa tadi itu juga sudah tersusun, sudah mendapatkan poin-poinnya. Kita tanyakan lagi, kita bacakan. Anak-anak, kalau saat pelajaran itu menurut kalian tidak boleh ini ya. Terus setelah itu kita ubah menjadi kalimat positif. Dari kalimat yang negatif kan tidak boleh rame bu, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita kelas 6 juga gitu tulisannya. Tidak boleh. Jadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Setelah menjadi kalimat yang positif, kita tanyakan lagi anak-anak apakah mau melaksanakan keyakinan kelas ini. Apa? Mau. Ya, kalau mau buku asalkan diberikan S itu namanya melaksanakan kedisiplinan dengan hadiah. Jadi kalau nggak ada